Assalamualaikum kembali anak soleh semuanya. Bertemu lagi dengan Ustazah Nisa kali ini dalam pembelajaran matematika. Ingat, matematika itu mudah, matematika itu seru, aku pasti bisa. Oke, hari ini Ustazah akan memperkenalkan kepada kita pembelajaran bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk pembelajaran kali ini, anak-anak semua siapkan alat belajar kita ya. Ustazah butuh kita memiliki buku tulis, kemudian penggaris, kemudian pensil, penghapus, dan pulpen. Sebab nanti kita akan belajar bilangan bulat positif dan negatif dengan garis bilangan. Yuk kita mulai dengan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah garis bilangan. Dalam garis bilangan terdiri dari beberapa angka. Sedangkan nilai yang paling tengah angkanya adalah 0. Jadi Ustazah, yang mana sih bilangan bulat positif, yang mana bilangan bulat negatif? Nah, maka kita lihat. Bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan dari 0. Jadi mari kita membilangnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif berada di barisan sebelah kiri dari 0. Kita sebut negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Pada bilangan bulat positif dan negatif harus ada yang kita camkan. Apakah itu Ustazah? Semakin ke kanan nilai suatu bilangan, maka dia akan semakin besar. Semakin ke kiri nilai suatu bilangan, maka dia akan semakin kecil. Yuk kita tes dulu. Dari konsep tadi yang pertama, adakah Nanda paham? Kita lihat. Ustazah mau coba dulu. Negatif 5 lebih apa dibanding negatif 1? Lebih besarkah atau lebih kecil? Ya, betul. Negatif 5 itu lebih kecil dari negatif 1. Kenapa? Sesuai konsep yang tadi kita pelajari, dari jarak 0, maka dia akan semakin kecil. Perhatikan garis bilangan kita kembali, bahwa negatif 5 lebih jauh jaraknya ke bilangan 0 dan positif dibanding negatif 1. Maka nilai negatif 5 lebih kecil dari negatif 1. Atau dengan sebaliknya, negatif 1 lebih besar daripada negatif 5. Ustazah akan coba dulu. Adakah Nanda semua bisa menentukan lebih besar atau lebih kecil daripada bilangan? Mari kita cek soal berikut ini. Siapkan alat tulis Nanda. Ustazah tunggu ya. Silahkan mengerjakan tentunya dengan hati yang bersemangat. Tadi tugasnya sudah diselesaikan bukan? Ustazah harap semuanya pasti mendapatkan nilai 100 ya, 100. Karena pelajaran kita ini masih mudah dan Ustazah yakin kamu cerdas. Jadi anak ibu semuanya, sebelum Ustazah nanti menjelaskan video yang akan kita pelajari, hari ini kita fokus hanya pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk mempelajarinya, saksikan dulu video dan pemaparan dari Ustazah berikut ini. Saksikan dengan seksama agar kamu bisa paham.
Ustazah jelaskan tadi, pastinya kamu sudah bisa paham. Jadi anak soleh semuanya, untuk menguji apakah kamu paham dengan materi yang kita pelajari tadi, yang sudah Ustazah paparkan, maka sekarang silahkan persiapkan buku tulismu, tentunya dengan penggaris yang sudah Ustazah katakan tadi. Mari sama-sama kita lakukan latihan dulu di buku paket matematika kita halaman 7, poin nomor 1 sampai nomor 6. Ustazah yakin kamu pasti bisa. Yuk, semangat! Alhamdulillah, hari ini pembelajaran matematika itu mudah, bukan? Maka hari ini kita akan menutup pembelajaran kita tentunya setelah menarik kesimpulan dari penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Apa saja yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, pada proses penjumlahan bilangan bulat positif, maka ketika bilangan yang dijumlahkan lebih besar dibanding bilangan yang dikurangkan atau bilangan negatifnya, maka hasil penjumlahannya akan bernilai positif. Sebaliknya, bila bilangan negatifnya lebih besar dibanding bilangan bulat positifnya pada proses penjumlahannya, maka hasilnya akan menjadi negatif. Untuk pengurangan berlaku hal yang sama, melainkan ketika ada bilangan bulat negatif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika ada dua bilangan bulat negatif dan satu lagi mungkin bilangan bulat positif, maka nilai hasilnya adalah tergantung dengan lebih besar bilangan positif atau bilangan negatifnya. Jika bilangan bulat positifnya lebih besar, maka dia akan menjadi bilangan positif. Begitu juga sebaliknya. Namun ada hal yang harus kita camkan. Apabila contoh negatif 5 dikurang negatif 10, apabila bilangan negatif dioperasikan dengan operasi pengurangan dengan bilangan negatif kembali, maka tanda kurang pada operasi tersebut akan menjadi positif. Hasilnya tentukan saja nanti setelah kita lakukan latihan ya. Maka hari ini selesailah pembelajaran kita. Tentunya Ustazah akan kasih tugas yang menyenangkan bagi anak-anak Ustazah semuanya. Anggap saja kita sedang bermain dengan alat-alat tulis kita. Ustazah akan memberikan 10 soal saja untuk latihan kita hari ini. Soalnya pasti mudah, tapi kamu harus menyelesaikannya dengan membuat garis bilangan. Mudah kan? 4 ditambah 2 itu mudah tidak? Tentu saja mudah, tapi Ustazah minta semuanya dijawab dalam bentuk garis bilangan. Demikian saja soalnya terpapar di sini, silahkan dilihat, salin di buku tulis Nanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.